Shalom. Hari ini kita masuk bulan September. Biasanya kita berkata September itu ceria. Tetapi kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Tetap berdoa dan berjaga-jaga. Karena daging kita lemah walaupun roh kita penurut. Maka kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus menjaga, kita tetap berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Walaupun kita sudah beribadah kembali, tetapi mari kita tetap menjaga prokes kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama kami di Mahanaim News dengan saya 8 sampai 9 pagi di Mahanaim News dengan saya Michael dan saya Lisa akan menyampaikan beberapa kegiatan gereja dalam seminggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 pagi. Ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 11 siang. Dan jangan lupa adik-adik, setiap hari Kamis ada kelas doa yang dimulai jam 6 sampai jam 7 malam. Dan selain itu ada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8 malam. Dan buat kalian yang masih muda, kalian bisa mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Semua kegiatan ibadah di gereja kami dapat saudara ikuti melalui YouTube channel kami, GAB Mahanaim SDA. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti KPK gabungan, dan bagi saudara yang belum tergabung dalam KPK, saudara dapat menghubungi Bapak Swito. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, Anda bisa mengikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Demikian Mahanaim News minggu ini. Selamat beribadah. Tetap sehat, Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan namanya, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Saya juga mengundang Bapak Ibu yang ikut ibadah ini secara online. Mari kita sama-sama mengundang Yesus, mengundang Dia di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Kami berterima kasih atas anugerah berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kami datang untuk menaikkan pujian syukur. Kamu bersekutu dengan Engkau ya Yesus. Terimalah pujian kami ya Bapa. Haleluya. Deeper in love with you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you, Lord, than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Satu hal yang kami
hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Selalu berada di kediaman selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kami rindukan,
siap memuji Tuhan? Katakan amin. Ada sukacita, amin. Ada sorak-sorai, amin. Mari berikan senyum aja. Oh, lihat kanan kiri aja deh, lihat kanan kiri dan katakan mari kita memuji Tuhan. Sebab langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, haleluya, Yesus Kristus Sang Penebus. Oh, ku puji, haleluya, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sama-sama katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, haleluya. Ku puji, ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Saya dan saudara, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dapat mentransferkan persembahannya melalui nomor rekening yang tertera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan.
Kamu mendengarkan firman-Mu, jamah setiap hati kami, agar kami boleh menerima 100% dari firman yang disampaikan, sehingga firman itu boleh menjadi kekuatan membangun kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap merasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oh, di malam yang gelap, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang tetap, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku
tangan-Mu yang selalu memegang setiap kami, Bapa. Karena kami tahu bahwa kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan di pagi yang indah ini. Dan kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kami, Engkau telah mengundang kami untuk kami boleh hadir beribadah di dalam rumah-Mu. Saat ini kami percaya Tuhan Kau sudah menyediakan segala berkat, anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami siap Tuhan untuk kami boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya ingin menyapa terlebih dahulu bagi jemaat yang menyaksikan ibadah lewat live streaming pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita nggak terasa bahwa kita sudah masuk di bulan September ya. Waktu bergerak begitu cepat saudara, dan saya percaya bahwa sepertinya kita barusan merayakan Natal ya, tetapi ini kalau sudah masuk bulan tahu-taunya sudah masuk di bulan Januari. Kemarin karyawan saya di toko bilang, ini gak terasa lagi sudah masuk bulan Januari. Nah Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur ya, seperti di khotbah minggu lalu, Ibu Evi bilang kalau September itu adalah September ceria. Siapa yang hari ini sedang sedih? Tidak ada ya. Saya percaya hari ini saudara yang datang ke tempat ini, saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, nanti di akhir khotbah saya ingin membagikan 2 kesaksian. Baik saya pribadi dan juga ada salah satu dari anak youth. Tadi ketika saya mempersiapkan bahan khotbah pagi hari ini, Roh Kudus tadi mengingatkan saya, kamu ceritakan kesaksian bagaimana orang-orang yang terus-menerus berdoa dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya memberi sebuah judul, khotbah saya di pagi hari ini adalah berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Saya buat dalam bentuk PowerPoint saudara, karena ada beberapa bahasa Yunaninya dan ini berbeda. Nah saudara, firman Tuhan di dalam Markus 14 ayat 38, di sana berkata dengan jelas, berjaga-jagalah. Ya, di dalam bahasa Yunaninya adalah Gregorio, artinya bangun, terjaga, berjaga-jaga dan hidup. Artinya di sini adalah Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita boleh memiliki roh yang tetap hidup saudara. Kita nggak boleh membiarkan roh kita ini tertidur, apalagi tidak sadar saudara ya. Ini yang diwanti-wanti saudara ya oleh Tuhan, sehingga di dalam Markus 14 ayat 36 di sana dikatakan dengan jelas, berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara, tidak cukup hanya berjaga-jaga, tetapi saudara harus berdoa. Supaya saudara, dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, pencobaan yang hari-hari ini sedang dialami oleh begitu banyak orang percaya. Saudara, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini bukan datang dari Tuhan. Amin. Tetapi iblis berusaha untuk mencobai supaya manusia semakin hari semakin bertambah menjadi kecewa. Tuhan Yesus seringkali dia menulis, bahkan saya teringat sekali dia berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, itu adalah sebuah statement yang luar biasa. Seringkali ketika saya berdoa di dalam jam saya saat teduh, Bapak Ibu, seringkali Tuhan mengingatkan, ayo jangan sampai kamu membiarkan kamu menjadi kecewa, bahkan menolak aku. Saudara, seperti di dalam ibadah youth kemarin sore,
Ya, Kak Kenny dia menjelaskan betapa kasih Tuhan itu dahsyat, saudara. Kemarin waktu ibadah sore, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, saudara. Dan saya rasanya pengen menangis ya, tapi karena suasananya sukacita ya, karena kemarin ibadahnya seperti dalam bentuk KKR. Saudara, saya campur baur rasanya dia. Waktu saya di depan, saya ingin menangis, saya bilang, Tuhan kok memang pribadi yang sangat baik. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah pribadi yang sangat baik. Kalau ada pribadi yang bisa menjadi kecewa dan menolak Tuhan, saudara, dia menjadi orang yang sangat picik. Dia lupa untuk bersyukur. Tetapi pagi hari ini, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, saudara yang menyaksikan ibadah, saudara, Tuhan berkata supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, iblis hari-hari ini sedang mencobai. Iblis berusaha untuk membujuk, ya. Untuk apa, saudara? Supaya saudara semakin jatuh dan saudara semakin jauh daripada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Bahkan kalau saya katakan berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Saudara jangan nunggu ketika ada masalah, saudara baru datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan pada pagi hari ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam Lukas 21 juga di sana dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan. Ya, saudara, jadi kalau murid Tuhan Yesus, salah satu murid berkata, berjaga-jaga dan senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Saudara yang hari ini, saudara yang dalam kondisi lemah, bahkan saudara seperti orang yang tidak berdaya, saya mau berkata pada pagi hari ini, engkau punya Tuhan yang besar. Ketika engkau berdoa, Tuhan akan mengubah situasi yang engkau hadapi hari-hari ini. Tetapi ada syaratnya, saudara harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Itu adalah kuncinya, saudara. Kemudian di dalam Efesus 6 ayat 18, di sana dikatakan, itu adalah perlengkapan senjata rohani. Saudara tidak akan pernah bisa bertahan di hari-hari seperti ini. Karena iblis tidak pernah tinggal diam. Dia berusaha untuk menghancurkan kehidupan manusia. Saya teringat, saudara, bagaimana ketika Musa pertama kali diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari bangsa Mesir. Di sana Alkitab mencatat bahwa bangsa Mesir ditindas sedemikian rupa. Supaya apa, saudara? Supaya hidupnya umat Israel menjadi pahit. Saudara, kalau hari-hari ini saudara merasakan begitu, situasi yang pahit membuat engkau merasa sepertinya Tuhan tidak mengasihi saya. Saudara, saya mau berkata, Tuhan adalah pribadi yang sangat baik. Kasihnya tidak pernah berkurang, saudara. Bahkan ketika saudara tidak setia, Tuhan tetap setia mengasihi saudara. Saudara, itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Slide selanjutnya. Saudara, kenapa Tuhan mengajar kepada orang percaya di akhir zaman untuk berjaga-jaga dan berdoa? Ada tujuannya, saudara. Saya akan jelaskan di sana. Tujuan pertama adalah supaya saudara dan saya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kemudian yang kedua, saudara beroleh kekuatan. Saudara, saya mau berkata, siapa di sini yang berani bertahan? Siapa di sini yang berani engkau berkata, aku akan mempertahankan keluargaku. Saudara, hari-hari ini kita mendengar ya, ada begitu banyak artis-artis yang hari ini bercerai, saudara. Bahkan saya bingung ya, saudara, ketika saya baca di surat kabar, baru saja menikah beberapa bulan, bahkan mungkin gak sampai 5 tahun, saudara, terjadi yang namanya perceraian. Saudara, saya mau berkata, ketika engkau berdiri buat keluargamu, dengan engkau berdoa, saudara akan tetap menjadi orang-orang yang kuat. Iblis akan terus berusaha menggoncang, saudara.
Tetapi ketika engkau terus menggunakan lututmu, saudara, saya percaya engkau akan menjadi pribadi yang kuat menghadapi apapun. Bahkan kemarin istri saya cerita, ada salah satu di sini saudara harus berpisah. Saya mendengar berita itu, saya pun sedih saudara. Tapi saudara, itu adalah sebuah kenyataan. Siapapun saudara, hari-hari ini, baik itu hamba Tuhan besar, maupun dia adalah seorang jemaat, semua sedang menghadapi goncangan. Tetapi mereka yang terus-menerus berdoa, berjaga-jaga, dia akan tetap kuat, saudara. Yang ketiga, saudara, di sana dikatakan tujuannya adalah supaya saudara dan saya tahan berdiri. Berdiri di sini adalah ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang yang akhirnya merasa bahwa saya tidak pribadi, bukan pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga dia pergi meninggalkan Tuhan. Karena apa saudara? Karena dia merasa bahwa dia seringkali jatuh di dalam dosa. Sehingga dia tidak merasa kuat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bahkan dia juga tidak merasa kuat untuk berdiri menghadapi goncangan di dalam kehidupannya. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, ketika saudara berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, engkau akan tetap tahan berdiri. Bahkan ketika engkau berdiri di hadapan Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus dan para malaikat di surga, saudara tetap berdiri karena saudara terbiasa untuk membangun kehidupan di dalam doa senantiasa. Dan yang terakhir, supaya saudara tetap hidup. Rohmu tidak mati, saudara. Saudara, bicara hati itu adalah bicara tentang, itu adalah pusat daripada kehidupan manusia. Ketika rohmu terus terbiasa berjaga-jaga dan berdoa, saya percaya rohmu tidak akan pernah mengalami kematian. Tetapi saudara akan tetap hidup, bahkan engkau akan semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Saudara, saya menantang kepada jemaat di tempat ini. Saudara, Tuhan bisa memakai siapapun. Tetapi dengan doamu, engkau bisa memenangkan kota Sidoarjo bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat di tempat ini, ayo saudara, ini waktunya untuk engkau lebih lagi bekerja buat Tuhan sebagai bentuk rasa terima kasihmu karena engkau sudah diselamatkan. Saudara, kemarin saya cerita dengan Kak Daniel. Saya bilang, saya sebenarnya rindu di Sidoarjo ini bisa ada KKR untuk pemuda remaja. Kalau bisa semua gereja bergabung, saudara. Karena apa, saudara? Karena saya tahu bahwa waktunya ini sudah semakin singkat. Tetapi saya berkata kepada beliau, dia bilang, rasanya sulit. Karena apa? Gereja mau berdiri sendiri. Tetapi saudara, saya percaya, kalau saudara dan saya, kita berdoa terus. Kita rindu supaya gereja bersatu memenangkan anak-anak muda. Saudara, saya percaya Indonesia akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak muda akan kembali kepada Tuhan dan mereka mengerti tujuan hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil untuk berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, slide selanjutnya yang Tuhan ingin ajarkan pada hari-hari ini adalah supaya saudara tetap memiliki sikap hati di dalam berdoa. Yang pertama, saudara tidak boleh jemu-jemu. Dalam bahasa aslinya, saudara, di sana dikatakan supaya saudara tidak menjadi tawar hati. Saudara, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan kepada seorang ibu, di mana dia mempunyai perkara, dia datang kepada hakim yang tidak benar. Dia datang siang dan malam. Dia terus menggedor pintu hakim, saudara, supaya dia dibela perkaranya. Saudara, saya mau berkata, hari-hari ini dunia sedang hancur. Tetangga saya ada seorang jaksa dan dia biasa menangani kasus. Dan seringkali, saudara, kalau terjadi yang namanya perceraian antara suami dan istri, mereka berkata, di dalam surat perjanjian itu, mereka berkata, saya akan mengurus anak, saya akan membiayai anak saya sampai anak itu besar, sampai anak itu menikah.
Tetapi kenyataannya saudara hari-hari ini, semua itu hanya tulisan. Dunia ini sedang hancur saudara. Tetapi saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika engkau memiliki sikap di dalam berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau tidak jemu-jemu, saudara, perempuan itu akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Saudara, hari-hari ini kalau saudara berkata, saya sudah berulang kali berdoa tapi Tuhan tidak jawab. Saudara, jangan berhenti. Saudara tetap terus berdoa sampai engkau mendapatkan. Doa itu adalah menjadi kekuatan buat saudara. Dan saudara mendapatkan jawaban di dalam hidupmu. Karena saudara nanti kita akan melihat bagaimana kekuatan doa yang dahsyat. Yang kedua, saudara, sikap hati di dalam berdoa adalah saudara tetap bertahan di dalam doa. Saudara diperlukan ketekunan. Puji nama Tuhan, di dalam tim doa Fajar semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang bergabung. Saudara yang bergabung di dalam tim doa Fajar hari-hari ini adalah dari gereja GAB, Riau dan Sumatera Utara, saudara. Dan mereka bilang, saya senang Pak Henry. Karena ketika saya belajar bangun pagi hari, saya benar-benar melatih diri saya untuk bisa bangun pagi hari. Mereka bilang, sulit Pak Henry bangun jam 4 pagi. Saya bilang, iya Pak. Kalau Bapak bertahan, Bapak tetap bertekun selama 21 hari berturut-turut, saudara akan tetap menjadi seorang pejuang rohani. Amin. Saudara, ketika di dalam tim doa Fajar, mereka semua semangat ketika saya menulis, tolong nanti yang memimpin pujian, saya sebutkan nama beliau, saya daftar saudara. Mereka semangat. Bahkan mereka bilang kalau perlu ada renungan pagi. Ya, saudara, hari-hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ayo saudara, kalau engkau memiliki sikap yang terus tekun, saya percaya apa yang menjadi permasalahanmu, Tuhan akan jawab. Amin. Karena apa? Karena Tuhan, dia adalah pribadi yang mau mendengar dan menjawab setiap doa dan kerinduan saudara. Saudara, jangan salahkan Tuhan hari-hari ini. Tetapi biarlah pagi hari ini saudara meng-cross check seberapa ketekunan saudara untuk berdoa. Karena Tuhan mencari orang-orang yang tekun. Dan yang terakhir saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 di sana dikatakan tetaplah berdoa. Di dalam bahasa Yunani di sana dikatakan adialeptos, artinya secara tidak berhenti-henti, selalu dan tidak putus-putusnya. Saudara, tidak boleh engkau membiarkan engkau berhenti untuk berdoa. Bahkan seringkali ketika saya pergi ke Surabaya, di dalam perjalanan, saya selalu berdoa di dalam bahasa roh. Bahkan saya seringkali mengingatkan anak-anak youth, ketika engkau pergi kuliah dari Sidoarjo engkau menuju Surabaya, baik engkau naik motor, bahkan ketika engkau naik mobil, berdoa di dalam bahasa roh. Saya percaya engkau pasti akan dilindungi dari kecelakaan. Dan itu terbukti saudara. Saya seringkali di depan saya banyak yang terjadi kecelakaan, tetapi saya selalu diluputkan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena di dalam perjalanan saya selalu berdoa. Saya tidak pernah membiarkan saya berhenti. Saya berdoa dalam bahasa roh, saya penyembahan di dalam roh saudara. Dan itu yang membuat saya ketika saya melewati satu daerah, saya tidak pernah merasa capek. Bahkan waktu saya diundang oleh Ibu Lasma, ketika saya khotbah di kota Semarang, di dalam perjalanan itu pun saya selalu berdoa di dalam bahasa roh. Dan rasanya saudara, di dalam perjalanan yang cukup jauh itu, saya tidak merasakan keletihan. Karena apa? Karena saya berdoa di dalam hati saya. Selanjutnya saudara, yang menjadi masalah hari-hari ini adalah kenapa orang Kristen susah sekali untuk berdoa. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada doa orang benar. Firman Tuhan berkata bahwa telinga Tuhan mendengar saudara. Saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah 2 poin yang menentukan saudara. Tetapi kenapa orang Kristen sulit sekali berdoa? Saudara, saya akan membukakan ya alasannya. Yang pertama, di sana dikatakan bahwa
orang Kristen telah kehilangan skala prioritas. Kembali saudara pada pagi hari ini, kembali kepada skala prioritasmu. Utamakan Tuhan, dan pasti Tuhan akan membela saudara. Saudara, ayo, saya mau mengajak jemaat di tempat ini. Apa yang menjadi prioritas di dalam hidupmu? Saya percaya saudara, kalau engkau memprioritaskan Tuhan lebih dulu, dan kau selalu ketika engkau keluar dari tempat tidurmu, dan kau sujud dan berdoa, saya percaya saudara, Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu. Saudara, saya minggu lalu mengalami yang namanya sakit, saudara. Dan ketika saya sakit, gendang telinga saya sakit kanan dan kiri, saudara. Biasanya saya kalau mandi kemasukan air cuma salah satu telinga, saudara. Tetapi saya nggak tahu, ya tiba-tiba gendang telinga saya ini sakit dua-duanya. Dan waktu itu saya berpikir gini, nggak mungkin saya pergi ke THT. Karena kalau saya pergi ke THT, pasti dokternya bilang, coba cek PCR segala macam, saudara. Waduh, saya pikir enggak deh. Akhirnya saudara, Roh Kudus mengingatkan saya tentang Hizkia. Ketika Hizkia dia berdoa, dia menangis. Dan firman Tuhan berkata saudara di dalam Mazmur 56 ayat ke-8, air matamu ditaruh di kirbatnya Tuhan. Saudara, saya mau berkata ketika engkau meneteskan air matamu itu dipandang oleh Tuhan. Dan air matamu itu yang bisa membuat Tuhan melakukan mujizat. Ketika beberapa hari ketika saya selesai doa pagi, saya berdoa, Tuhan lakukan mujizat buat saya. Saya nggak mau pergi ke dokter THT, tapi saya percaya oleh janji firman-Mu, gendang telinga saya kanan dan kiri ini sembuh. Dan saudara, itu sangat menyiksa sekali. Bahkan minggu lalu ketika saya beribadah di dalam ibadah minggu pagi, ketika Bu Evi khotbah, saya duduk di depan, saudara. Itu pun telinga saya nggak enak rasanya. Dan saya nggak cerita ke siapa-siapa. Terakhir saya baru cerita ke istri saya. Saya bilang, Ma, aku ini nggak nyaman beberapa hari ini. Gendang telingaku sakit kanan kiri. Tetapi saudara, ketika saya berdoa dan saya menangis, Tuhan dengar doa saya, saudara. Kalau Tuhan mendengar doa saya, pasti Tuhan akan mendengar doamu. Tuhan juga akan melakukan mujizat. Kalau Hizkia mendapatkan mujizat Tuhan, dia diperpanjang usianya. Saudara, saya juga percaya, saudara juga adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Tetapi maukah engkau hari-hari ini berdoa dan menangis di hadapan Tuhan? Saudara, saya mau berkata, jangan kau merasa, aduh aku ini cowok, malu aku menangis. Tidak, saudara. Saudara tidak perlu malu, sebab dia adalah Bapa kita. Dia adalah pribadi yang luar biasa, saudara. Dia yang memahami kondisi saudara hari-hari ini. Dan dia siap untuk menolong saudara. Karena dia adalah Bapa yang sangat baik. Saudara, saya mau berkata pada pagi hari ini, berapa banyak hari-hari ini orang Kristen yang sudah kehilangan skala prioritas. Mereka sepertinya tidak lagi tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Saudara, poin yang kedua, kenapa orang Kristen susah sekali berdoa? Karena mereka terbiasa hidup tanpa doa. Kalau saudara mendengar hari ini firman, dan saudara merasa tertempelak, saudara bertobat sebelum semuanya terlambat. Saudara, ayo biasakan hidupmu dengan doa. Sebab ada sebuah lagu dengan kata dengan doa. Ya, dengan doa saudara, saudara akan ditolong oleh Tuhan. Terbukti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Yang ketiga, saudara tidak memiliki kedisiplinan. Tuhan berkata di dalam Yesaya 54 ayat ke-4 dan ke-5. Di sana dikatakan, setiap pagi Tuhan mempertajam telinga pendengaranku. Dan Tuhan memberikan aku lidah, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan kekuatan. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, ketika kau disiplin di dalam berdoa, apa yang menjadi masalahmu hari-hari ini? Tuhan pasti akan jawab.
Tuhan pasti akan lakukan mujizat. Ayo saudara, kita disiplin. Kenapa saya setiap pagi, saya selalu bangun 3:30 saudara? Karena saya ingin menjadi orang yang disiplin. Contohnya siapa saudara? Tuhan Yesus. Di dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, Yesus bangun dan pergi keluar. Dan dia pergi ke tempat sunyi dan dia berdoa. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sendiri pun, dia memberikan contoh. Pagi-pagi benar dia bangun. Saudara, saya merasakan ketika engkau doa di pagi hari, saudara akan merasakan satu situasi yang sangat fresh. Ya, setelah saya selesai doa, saya buka, ya, di lantai atas pintu. Saudara, ketika saya berdiri, saya menghirup udara yang segar. Dan di situ saya merasakan Tuhan itu sangat dekat. Saudara, rasanya ketika saya selesai doa pagi pun saya ingin berdoa lagi, saudara. Karena apa? Karena memang momennya sangat indah, saudara. Ya, untuk kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara, dia adalah pribadi yang selalu menantikan saudara. Karena dia pribadi yang sangat mengasihi saudara. Dia ingin mencurahkan kasih-Nya supaya engkau bergelora terus-menerus kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, ketika engkau memiliki gelora cinta kepada Tuhan, saudara pasti akan menjadi pribadi yang selalu ingin datang kepada Tuhan. Sehingga kedisiplinan itu bukan sesuatu yang berat, tetapi itu adalah suatu kesukaan. Makanya firman Tuhan berkata, jadikanlah aku rumah doa. Saudara, saya berkata, saya percaya, kalau ada seorang penulis Alkitab, dia berkata, jadikanlah aku rumah doa. Saya percaya saudara, apa yang saya rasakan, saudara juga pasti akan rasakan. Amin. Yang terakhir, saudara, di situ dikatakan bahwa alasan orang Kristen susah sekali berdoa, karena dia tidak percaya Tuhan mendengar. Saudara, seringkali orang Kristen berkata, saya sudah berdoa 1 bulan, saya sudah berdoa 1 tahun, tetapi Tuhan belum mendengar. Saudara, saya mau berkata, percayalah. Karena Dia adalah Allah yang selalu mendengar doa saudara. Saudara, seringkali orang menjadi berhenti, bahkan dia berkata, wes aku gak perlu datang lagi kepada Tuhan. Tuhan pasti gak akan dengar doa saya. Saudara, saya mau berkata, saudara harus rubah paradigmamu. Sebab ketika kemarin saya mengumpulkan saudara, saya mencatat di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur saja, saya tulis Tuhan mendengar, banyak sekali ayatnya keluar saudara. Dan di situ saya berkata, Tuhan Engkau dahsyat. Engkau selalu mau mendengar setiap doa umat-Mu. Bahkan Daud saudara, dia berkata ketika dia dikejar-kejar oleh mertuanya, dia hendak dibunuh, bahkan dia juga mau dikejar oleh musuh-musuhnya saudara. Dia selalu datang dan dia berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu mendengar doa Daud. Saudara, ayo saya mau mengajak kepada seluruh jemaat, bahkan saudara yang menyaksikan ibadah ini. Saudara, percayalah bahwa Tuhan yang kau sembah, Dia adalah Bapa yang baik. Dan Dia selalu ingin mendengar setiap doamu. Apapun hari ini permasalahanmu, saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup mendengar dan menjawab setiap doamu. Kuncinya adalah saudara, percaya. Percaya dan percaya. Sama seperti ketika seorang anak kecil dia meminta makanan saudara. Pasti dia percaya orang tuanya pasti akan memberikan. Demikian juga saudara dan saya. Ketika engkau berdoa, percayalah bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Slide yang terakhir saudara, kesimpulan. Saudara, saya mau berkata ada begitu banyak manfaat daripada ketika saudara berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Manfaatnya banyak saudara. Selain roh saudara menjadi kuat, saudara menjadi sehat, saudara juga akan mengalami sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat tanda-tanda mujizat akan menyertai kehidupanmu. Saudara, seringkali Ibu Evi mengajarkan kepada saudara dan saya, buka buku catatanmu kalau perlu ditulis setiap hari. Mujizat apa yang kau alami? Catat. Ketika engkau baca dalam 1 tahun,
engkau akan dibuat terkagum-kagum kepada pribadi Tuhan. Amin. Saudara, saya mau berkata pada pagi hari ini, ada begitu banyak manfaatnya. Bahkan saya berkata, tidak ada yang rugi saudara, ketika saudara membiasakan hidup berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, milikilah sikap di dalam doa. Saudara tetap tidak menjemu-jemu, saudara tetap tekun, dan saudara tetap berdoa. Saya percaya ketika saudara memiliki 3 sikap ini, maka Tuhan akan menjadi penolong yang terbukti di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, jadikanlah doa sebagai skala prioritas hidupmu. Kembali lagi saudara, saya mau berkata, ketika engkau memprioritaskan hidupmu, bergantung kepada Tuhan, dan bergantung di dalam doa-doamu, maka saudara akan melihat perkara-perkara yang dahsyat itu akan terjadi dalam hidupmu. Yang terakhir, saudara harus memiliki kedisiplinan di dalam berdoa. Itu sebagai jawaban hidupmu. Kalau saudara hari ini melihat keluarga saya berantakan, usaha saya tidak diberkati, disiplinlah dalam berdoa. Karena ketika engkau disiplin dalam berdoa, itu akan menjadi jawaban di dalam hidupmu. Saya percaya saudara, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Bagi Tuhan untuk membalikan tangan, itu sangat cepat sekali saudara. Dan pagi hari ini saya mau berkata saudara, doa yang engkau naikkan di hadapan Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada sebuah kata-kata bijaksana saudara. Saya mengambil beberapa hamba-hamba Tuhan saudara. Saya ambil ada 4 ya, hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Di sana ada sebuah tulisan yang berkata, 4 hal yang harus kita ingat. Tuhan mendengar doa, Tuhan mendengar doa, Tuhan menjawab doa, dan Tuhan memberikan melalui doa. Saudara, kalau saya sendiri mengalami mujizat, saya percaya saudara juga pasti akan mendapatkannya. Asalkan saudara tetap terus berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian di sana ada lagi seorang hamba Tuhan yang berkata, saya percaya pada doa. Ini adalah cara yang terbaik yang kita miliki untuk menarik kekuatan dari surga. Saudara, ketika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, maka surga itu akan tergoncang. Ketika surga tergoncang, apa yang menjadi kerinduanmu, itu akan menjadi sesuatu yang nyata. Karena ketika engkau berdoa, ada kekuatan dari surga, ditarik oleh doamu, dan itu akan menjadi sesuatu yang real di dalam kehidupanmu. Saudara, saya teringat sekali, hamba-hamba Tuhan berkata, kalau engkau berdoa dan memenangkan di dalam doa terlebih dahulu, maka di alam nyata ini akan menjadi sesuatu yang nyata. Saudara, kenapa kita dari dulu diajarkan untuk doa keliling? Saya percaya saudara, ketika engkau berdoa memenangkan di dalam alam roh, itu akan menjadi nyata di dalam alam real ini saudara. Oleh karena itu saudara, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama David Jeremiah. Dia berkata, doa adalah cara Anda mengalahkan iblis. Menjangkau yang terhilang, memulihkan orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan, memperkuat orang-orang kudus, mengirim misionaris, menyembuhkan yang sakit, menyelesaikan yang mustahil, dan terakhir, melalui doa, engkau akan mengetahui kehendak Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah statement yang luar biasa. Ya, saya sepakat sekali dengan David Jeremiah ini. Dan ada lagi seorang hamba Tuhan yang bernama R.A. Torrey. Dia berkata, doa adalah kunci yang membuka semua gudang kasih karunia dan kuasa Allah yang tak terbatas. Saudara, saya akan tutup dengan kesaksian. Kesaksian yang kedua adalah ada salah seorang, ya di sini saya nggak perlu sebutkan namanya. Beliau mengalami pelecehan saudara ya. Ketika dia sekolah, dia dilecehkan oleh temannya. Dan dia merasa begitu sedih saudara. Dan dia cerita, Om Henry, aku dilecehkan oleh temanku.
Dan itu berlangsung cukup lama, saudara. Ketika dia cerita, dia menangis, saya pun terasa, saya membayangkan kalau saya jadi dia, saudara. Kemudian saya bilang sama anak ini, saya bilang, jangan berhenti berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Terus sampai engkau melihat doamu itu mengubah temanmu, saudara. Dan saudara, pada akhirnya ketika dia belajar berdoa, setia dan tekun, dan dia belajar mengampuni, doa dia dijawab oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini dia berkata, temannya yang biasa melecehkan dia berkata, dia datang. Bahkan dia berbalik, saudara, menjadi pribadi yang sangat baik. Saudara, kalau anak Yud mengalami di mana Tuhan menjawab doanya, saudara, saya percaya apapun yang menjadi masalahmu hari-hari ini, Tuhan akan dengar doamu. Amin. Saudara, ayo saya mau ngajak semua jemaat yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Saudara akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupanmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Bukan Dengan Kekuatanku. Pertolongan
Hari ini saya tergerak berdoa buat saudara yang hari ini saudara berkata, aku membutuhkan Tuhan. Saudara angkat kedua tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau. Aku membutuhkan jawaban di dalam hidupku. Saudara, saya mau berkata ada pribadi yang sanggup menolong engkau. Dia adalah Yesus. Saat ini engkau panggil dan engkau katakan berseru, Yesus tolong aku. Saudara, saya mau berkata dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang sanggup melakukan mukjizat. Amin. Tidak ada yang mustahil, saudara. Tetap miliki iman. Tetap engkau saudara terus berdoa dan berharap. Sebab Tuhan rindu engkau menjadi seorang pribadi yang tetap seorang pejuang. Engkau bukan seorang pecundang, saudara. Karena Tuhan sudah membayar dengan lunas. Sudah selesai, saudara. Yesus sudah memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Milikilah imanmu saat ini. Iman di dalam Yesus Kristus. Allah yang sanggup melakukan mukjizat, Tuhan. Saat ini engkau melihat tangan yang terangkat. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini. Jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Lakukan mukjizat, Tuhan. Nyatakan kembali kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kalau pagi hari ini Engkau mengajar kami, supaya kami tetap disiplin. Kami tetap terus-menerus berdoa dan berjaga-jaga. Kami percaya semua akan menjadi indah, Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami kembalikan semua segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Selalu
kasih buat keajaiban-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami menerima berkat-Mu Tuhan. Kami menerima kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak mau berjemu-jemu berdoa. Kami mau terus berharap. Kami mau terus menanti-nantikan jawaban dalam doa kami. Sampai Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kami. Sampai perbuatan-Mu dinyatakan Tuhan. Dan kami boleh mengakui bahwa Engkau Yesus Tuhan yang terbesar. Engkau Yesus Tuhan yang termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini ya Bapa di surga, berkatilah ibadah kami, sempurnakan ibadah kami Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa, biar anugerah-Mu Tuhan memenuhi kami, memberikan kami kekuatan Tuhan. Berjalanlah bersama kami, tuntunlah jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati kembali hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Henry. Tuhan, di dalam semua aspek kehidupan, usaha pekerjaan, pelayanan, apapun juga yang dilakukan hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan senantiasa membuatnya berhasil, beruntung, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa jemaat-Mu, umat-Mu juga sudah memberikan taburan harta, taburan doa. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, berkati Tuhan, curahkan kembali berlipat kali ganda Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Tanda bahwa kami percaya, bukankah pertolongan kami daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kami setiap hari, menyertai kami berjalan bersama-Mu setiap hari, setiap saat Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati toko kami, Tuhan berkati Tuhan semua, apapun juga yang kami kerjakan Tuhan, Engkau membuatnya berhasil dan beruntung Tuhan. Dan Engkau juga memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya.